Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bu Guru akan mengajar kalian lewat daring melalui video. Buku yang digunakan untuk belajar adalah buku Hidup Rukun tema 1. Sekarang kita akan membuka halaman 11. Karena kali ini kita belajar di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kita mempelajari tentang Pancasila. Di buku kalian ada gambar Garuda Pancasila dengan di dadanya ada perisai yang juga ada gambar bintang, gambar rantai emas, gambar pohon beringin, gambar kepala banteng, dan terakhir gambar padi dan kapas. Kemudian di sini dapat kalian lihat bahwa ada selain gambar ini di bawah juga ada penjelasan bahwa Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Kemudian di bawahnya burung Garuda besar gagah perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol-simbol dari Pancasila. Maksud saya perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Dan yang terakhir, Pancasila adalah dasar negara kita. Kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 12. Di halaman 12 ini adalah teks dari Pancasila tadi. Kalau yang tadi kan simbolnya, sekarang Pancasilanya. Apakah di rumah kalian mempelajari cara menghafalkan atau mengingat apa saja isi Pancasila itu? Nah, sekarang kita baca bersama-sama ya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setelah itu kita mempelajari simbol-simbol yang ada di Pancasila. Simbol pertama adalah dilambangkan dengan bintang, itu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, ini di video tidak terlalu kelihatan, ini namanya rantai emas. Nah, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila keempat adalah kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima ini adalah padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pahami dulu dari apa yang Bu Guru ajarkan. Nah, setelah itu kalian bisa menjawab soal yang ada di sini menggunakan pensil. Bunyi silanya itu apa, kemudian simbolnya itu apa. Nah, nanti kerjakan nanti ya anak-anak setelah video ini selesai. Sekarang kita lanjut di halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya itu di sini ada gambar paling kiri, ada orang sedang sholat. Ini merupakan contoh beribadah. Nah, ini yang kedua sedang berdoa ketika mau makan. Ini juga contoh bukan beribadah ya, tapi berhubungan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketika kita berdoa, kita berdoanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekarang gambar yang Bu Guru tunjuk ini adalah orang yang beragama sesuai dengan gambar ini anak-anak. Ini adalah tempat ibadahnya. Nah yang gambar lainnya juga seperti itu. Ini juga beribadah seperti yang ada di gambar ini. Ini tempat ibadahnya dan selanjutnya sampai gambar selesai. Nah, sekarang ada pertanyaan. Apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Nah, ini bisa kalian jawab langsung di bawahnya sini saja karena kalau di sini tidak muat. Kemudian
ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Karena ini tidak bertemu dengan guru, jadi dijawab juga di bawahnya sini ya anak-anak ya nanti ya. Cukup 1 atau 2 baris. Nah, kita lanjutkan di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya itu adalah tentang ungkapan. Ungkapan itu artinya gabungan kata yang membentuk arti baru di mana tidak berhubungan dengan kata pembentuk dasarnya. Di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Sekarang saya berikan contoh ya. Udin mengucapkan, "Buku kakak banyak sekali." Nah, ini Mutiara menjawab, "Kakak memang senang membaca buku." Kemudian dijawab Udin lagi, "Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku." Nah, ini kita menemukan satu ungkapan, kita garis bawahi ya. Ini nggak kelihatan karena pakai pensil, kalian garis bawahi. Kemudian Mutiara mengatakan, "Ayo kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan." Nah, ini bintang lapangan juga merupakan ungkapan. Kemudian Udin menjawab, "Ceritanya tentang apa, Kak?" Nah, dijawab oleh Mutiara, "Cerita tentang pemain sepak bola yang rendah hati, meskipun sudah terkenal." Kita garis bawahi karena kita menemu rendah hati. Kemudian Udin menjawab, "Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak?" "Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku kakak?" Kemudian dijawab oleh Mutiara, "Sama-sama, Dek." Nah, di sini kita menemukan lagi besar kepala. Kita lihat contoh yang pertama, kutu buku itu bukan berarti kakaknya itu seperti kutu ataupun seperti buku. Tapi kutu buku itu berarti orang yang suka membaca. Kemudian yang kedua adalah bintang lapangan. Bintang lapangan itu bukan berarti bintang yang berada di lapangan, tetapi orang yang pandai dalam sepak bola, karena lapangan itu hubungannya dengan kegiatan olahraga sepak bola. Sekarang di sini kita menemukan yang ketiga, rendah hati. Rendah hati itu adalah orang yang hatinya baik. Kemudian besar kepala, ini artinya orang yang sombong. Besar kepala itu bukan berarti orang yang kepalanya lebih besar dari tubuhnya ya anak-anak ya. Tetapi besar kepala itu artinya tidak sombong. Nah, kalian nanti ketika melihat video ini juga menggarisbawahi seperti yang Bu Guru lakukan. Oke? Nah, kita lanjutkan di halaman 16. Dari apa yang Bu Guru jelaskan tadi, coba anak-anak mengerjakan ini, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, memakai pensil di bawahnya sini. Nah, di sini. Kemudian di sini perintahnya, kemudian diskusikan dengan teman-temanmu mengenai pertanyaan berikut. Karena berada di rumah, berarti menjawabnya bersama dengan orang tua. Nah, nanti kalau anak-anak ada yang kesulitan dengan yang dijelaskan Bu Guru, bisa lewat WA ataupun bisa komen di YouTube ini ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut di halaman 18. Nah, di halaman 18 ini kita berlatih sikap berjalan yang benar. Ini ada gambar seorang anak laki-laki. Ketika dia berjalan, kaki kanan melangkah ke depan, maka tangan pun yang diayunkan adalah tangan kiri. Nah, ini. Kemudian berganti, jika tangan kanan yang ada di depan, maka kaki kiri yang melangkah. Itu sikap berjalan yang benar. Kemudian berjalannya anak ini adalah ke depan. Sekarang kita lihat yang di sini. Ini berjalan ke samping. Nanti coba ditirukan ya di rumah ya, bagaimana gerakan anak ini berjalan ke samping, yaitu kaki kanan kalian dilangkahkan ke kanan. Kemudian atau kaki kiri kalian diayunkan ke
kiri. Kemudian kalau yang ini itu adalah berjalan ke belakang. Berjalan ke belakang itu sama dengan mundur. Nah, yang bawah sendiri berjalan berkelompok dengan rapi. Ini bisa kalian lakukan jika di rumah kalian memiliki saudara ataupun teman bermain yang bisa diajak mempraktekkan gambar di bawah ini. Tapi kalau tidak ada, ya kalian bisa mempraktekkan sendiri anak-anak ya. Kemudian lanjutkan halaman 19. Ini kita ada seorang anak menirukan hewan kucing. Kemudian hewan kucing itu bergeraknya dengan berjalan. Makanya anak ini seperti kalau anak kecil itu berangkang ya anak-anak ya. Nah, kemudian yang ini adalah gambar apa anak-anak? Ayo, siapa yang tahu? Coba ini gambar apa? Nah, anak di bawahnya ini menirukan hewan yang di atasnya. Nah, sekarang kita lihat di bawah ini. Di bawah ini adalah beberapa anak yang menirukan hewan sedang berjalan. Sebenarnya selain kucing, selain angsa itu ada hewan lain yang bisa ditirukan. Coba siapa yang tahu? Kira-kira bisa menirukan apa? Nah, Bu Guru memberi contoh misalkan kalian menirukan gerakan kelinci yang berjalan dengan melompat. Kemudian hewan sapi, hewan kuda, hewan domba itu berjalan hampir seperti kucing, yaitu memiliki 4 kaki. Nah, sampai di sini Bu Guru menerangkan. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada Bu Guru, dan apabila apa yang disampaikan Bu Guru ini ada perkataan yang salah, Bu Guru minta maaf ya. Bu Guru tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.